Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Jarawani Ahmad dari Prodi Informatika dengan NIM 2304011079 akan membahas apa yang telah apa aja gitu materi yang dari tugas sebelumnya gitu, yaitu distribusi normal, taksiran interval, dan hipotesis. Itu pertama, distribusi normal itu salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal gitu. Kenapa menggunakan kurva normal? Karena distribusi normal menggunakan tipe variabel kontinu gitu. Kemudian distribusi normal juga memiliki fungsi gitu, dapat meningkatkan objektivitas penilaian dan menghindari terjadinya bias atau penilaian condong pada satu kategori. Nah, distribusi normal memiliki sifat-sifat seperti bentuk kurvanya yang menyerupai lonceng dan simetris terhadap garis tegak yang memotong sumbu X tepat menjadi bagian dua bagian yang sama besar gitu. Kemudian kurva selalu berada di atas sumbu X dan nilai rata-rata, median, dan modus berada di titik yang sama gitu. Dan kurva berupa simetri datar sumbu X, yaitu di mana si kurva distribusi normal tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Kemudian sifat selanjutnya itu luas di bawah kurva memiliki nilai maksimal 1. Nah, jadi distribusi normal memiliki rumus seperti di atas ini, distribusi normal umum, di mana peluang X antara X1 dan X2 itu integral X1 sampai X2 1 per tau akar 2pi E pangkat negatif 1 per 2 X min mu per rho pangkat 2. Nah, dari distribusi normal umum tersebut dapat disederhanakan ke dalam bentuk standar dengan mengubah nilai rata-rata atau mu menjadi 0 dan standar deviasi menjadi 1, dan ditransformasikan jadi nilai Z sama dengan X min mu per tau. Maka dapatlah rumus standar distribusi normal standar, yaitu peluang peluang Z dari Z1 sampai Z2 integral Z1 sampai Z2 1 per atau akar 2 pi E pangkat negatif 1 per 2 Z2 Z pangkat 2, di mana Z yaitu nilai variabel standar, kemudian X yaitu nilai variabel acak, dan mu itu rata-rata, serta tau yaitu standar deviasi. Selanjutnya ada perkiraan interval. Perkiraan interval itu salah satu metode statistik dalam untuk mengestimasi gitu atau memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan sampel data. Nah, dengan dilakukannya percobaan gitu dari sampel data, dapat diperoleh rata-rata sampel ataupun besaran statistik. Kemudian rata-rata tersebut dapat ditarik kesimpulan gitu tentang rata-rata populasi atau besaran parameter. Nah, dari didapatnya kesimpulan itu bisa didapat bentuk pendugaan atau pendugaan satu atau beberapa parameter, mungkin juga dapat dihubungkan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Taksiran interval juga memiliki tujuan dalam memberikan estimasi yang lebih informatif dibandingkan besaran titik, serta menunjukkan tingkat ketidakpastian dalam estimasi. Contohnya, misal kita ingin menghitung memperkirakan rata-rata tinggi karyawan sebuah perusahaan dengan data yang diperoleh sebagai berikut, yaitu ukuran sampel atau karyawan yang diuji itu ada 100, kemudian rata-rata yang dihitung ada rata-rata sampel 170 cm, kemudian standar deviasi sampel 8 cm, kemudian tingkat kepercayaan ada 95%. Contohnya tadi ya, kita ingin memperkirakan rata-rata tinggi karyawan, sudah didapat data di ini, yaitu 100 karyawan per sampel. Dan untuk melakukan perhitungan, di mana harus diikuti langkah-langkah seperti menentukan tingkat kepercayaan, menghitung nilai kritis, dan menghitung interval rata-rata. Yang langkah-langkah poin 1 sudah didapat, yaitu 95%. Selanjutnya itu menghitung nilai kritis atau Z-score dan menghitung interval rata-rata. Nah, untuk perhitungan Z-score sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama pakai rumus, yaitu Z sama dengan X per
mu per tol, X min mu per tol, dan ada juga menggunakan eh, tabel ini, tabel distribusi normal. Dan adapun perhitungan rumus interval rata-rata seperti berikut. Eh, di sini ada susah juga dibacanya. Nah, kemudian dari data-data ini didapat nilai A yaitu 0,05, didapat nilai N tadi sampel 100, kemudian nilai Z A per 2 atau Z 0,025 sama dengan 1,96. 1,96 ini dapat dari mana? Dapat dari Z-score ini dapat dari perhitungan di tabel distribusi normal. Seperti di gambar itu ada, kita cari yang 0,025 ada di pojok sini. Kemudian kita tambahkan di samping kiri ada negatif 1,9 ditambah 6. 0, itu sebenarnya 6. 0,06. Jadi dijumlahkan maka menjadi plus minus 1,96. Jadi perhitungannya seperti ini. X atau rata-rata min Z apa 2 tadi nilainya 1,96 dikalikan standar deviasi tadi 8, akar N itu jumlah sampel ada 100, kemudian di sini ada mu atau rata-ratanya tampilkan, kemudian di sini ada X rata-rata juga sebenarnya ditambah jadi 170 dimasukkan, kemudian ada Z plus Z yaitu plus Z score 1,96 namun plus yang tadi itu min 1,96. Terus ini juga sama dikali standar deviasi per jumlah sampel 8 per akar 100, maka didapat nilainya sekian. Jadi ada 170 antara 1,68,4 sampai 170,5 di interval didapat interval rata-rata tinggi badan karyawan dengan kepercayaan 95% yaitu 168,4 cm sampai 171,6 cm. Nah, selanjutnya hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani yaitu yang pertama hypo yang artinya lemah atau kurang, dan tesis atau artinya teori atau pernyataan yang disajikan dengan bukti. Nah, jadi didapat artinya itu hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan lebih lanjut. Nah, di hipotesis ini ada dua jenis yaitu hipotesis nol atau H0, yaitu pernyataan yang tidak ada hubungan dengan pernyataan yang lain dan diuji untuk ditolak. Kemudian ada hipotesis alternatif atau H1 yaitu pernyataan yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan, dan hipotesis inilah yang akan diterima jika hipotesis nol ditolak. Contoh hipotesis seperti warna biru adalah warna yang paling disukai di antara remaja usia 13-18 tahun. Terus ada juga sebagian besar penduduk kota Y mengonsumsi makanan cepat saji setidaknya 2 kali dalam seminggu. Juga contoh seperti sebagian besar karyawan kantor melakukan olahraga ringan minimal 3 kali dalam seminggu. Dan ada juga contoh yang lain itu rata-rata orang dewasa muda menyisihkan 10% dari pendapatan mereka untuk ditabung. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.